Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi mahasiswa-mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika. Bagaimana kabar kalian? Semoga kesehatan, kesejahteraan, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi bersama saya Sumarana dalam mata kuliah Jaringan Komputer. Pada hari ini kita akan masuk ke pertemuan ketiga, di mana pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas perihal perangkat yang dibutuhkan untuk membangun sebuah jaringan. Perangkat pertama yang dibutuhkan untuk membangun sebuah jaringan adalah hub. Di sini ada sebuah hub yang bermerek Planet dengan seri EH1600, di mana untuk EH1600 ini terdiri dari 16 buah port, ya, 16 port RJ45, ya. Kemudian satu buah port untuk uplink dan satu buah port untuk BNC. Nah, di sini terdapat product specification, di mana pada produk specification ini tertera bahwa planet EH1600 ini mempunyai standar IEEE 802.3. 802.3 merupakan sebuah protokol yang digunakan untuk mengalirkan data sebesar 10 megabit per detik. Yang artinya kecepatan dari sebuah hub ini adalah 10 Mbps. Gimana cara kita melihat 10 Mbps? Kita bisa menghubungkan PC kita atau laptop kita ke hub ini. Nanti biasanya di dekat jam itu terdapat gambar network. Nah, itu kita bisa lihat berapa sih speednya gitu. Nah, dengan menggunakan hub ini akan terlihat bahwa kecepatannya tidak lebih dari 10 Mbps. Pada hub, ya, ini bekerja atau beroperasi pada layer pertama OSI. Ya. OSI terdiri dari 7 buah layer, di mana 7 buah layer ini terdiri dari application layer, berada pada lapisan paling atas atau layer 7, kemudian presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link, dan terakhir adalah physical layer. Nah, si hub ini terdapat pada layer paling pertama atau layer 1, yaitu layer physical. Cara kerja hub ini sangat sederhana. Ketika ada sebuah port yang mengirimkan data, maka ia akan membroadcast data tersebut ke semua port yang ada. Misal di sini ada hub dengan jumlah portnya adalah 16. Ketika kita mengirimkan data misal dari port 1, maka data di port 1 ini akan di-broadcast ke seluruh port yang ada. Ya. Nah, dari situ, ya, itu bisa menyebabkan terjadinya bottleneck atau kemacetan data. Kenapa? Karena semua port dibanjiri atau di-broadcast oleh port yang mengirimkan data. Kita bisa bayangkan jika semuanya port saling mengirimkan, maka akan terjadi kemacetan yang sangat hebat di dalam hub tersebut. Hub dalam penggunaan hub, ya, dia akan membagi bandwidth-nya sama rata ke tiap port. Ya. Hal ini, ya, tentu saja sangat merugikan. Kenapa? Karena semakin banyak port yang digunakan, ini akan semakin lambat koneksinya. Tapi semakin dikit port yang kita gunakan, maka akan semakin cepat.
Kemudian perangkat yang kedua adalah switch. Ya. Switch terdiri dari dua jenis, yaitu switch managed dan switch unmanaged. Switch managed merupakan switch yang dapat diatur. Ya. Switch unmanaged merupakan switch yang tidak dapat diatur. Di sini ada sebuah contoh switch ya, dengan merek Cisco yang bertipe SF9524AS. Di mana di sini dia mempunyai spesifikasi IEEE 2802.3. Artinya dia bisa bekerja di speed 10 Mbps. Kapan dia bekerja dengan menggunakan speed 80 Mbps? Ketika perangkat yang terhubung dengan dirinya itu hanya mempunyai 10 Mbps. Misal kita mempunyai sebuah perangkat ya, PC atau laptop kita. Nah, Ethernet kita itu misalnya hanya 10 Mbps. Ya. Padahal di sini kita menggunakan switch. Maka perangkat kita nanti ya itu tidak dapat kecepatan 100, tapi hanya mendapat kecepatan maksimal yang ada di Ether kita, yaitu 10 Mbps. Akan tetapi jika kita mempunyai sebuah Ethernet yang ada di PC kita 100 Mbps, maka nantinya si switch ini juga akan mentransfer data sebesar 100 Mbps. Taunya dari mana? Nah, di sini ada 802.3U. Nah, 802.3U ini merupakan sebuah protokol yang dapat mentransmisikan data dengan kecepatan 100 Mbps. Ya. Jadi ketika PC kita 100 Mbps ketemu atau terhubung dengan switch ya 100 Mbps, maka kita akan dapat kecepatan yang maksimal yaitu 100 Mbps. Nah, selain itu ya, masih di spesifikasinya juga itu ada 802.3 AB. Ya. 3 AB ini artinya dia dapat mentransmisikan data sebesar 1 GB atau 1000 MB per detik. Nah, ini tentu saja membutuhkan Ethernet, ya, NIC di PC kita atau di laptop kita yang besarnya juga ya, minimal ya 1000 Mbps. Kalau kita hubungkan NIC kita 100, sedangkan si switch ini support 1000, maka kita tetap akan mendapatkan 100 karena besar maksimal dari Ethernet kita hanya 100. Nah, selain itu juga di sini terdapat 802.3Z yang artinya dia bisa mentransmisikan data dengan kecepatan 1 GB per second, akan tetapi kabel yang digunakannya adalah kabel FO atau fiber optic. Kalau pada 802.3 itu menggunakan 802.3, 802.3U, 802.3AB ini menggunakan kabel tembaga. Ya, dalam hal ini menggunakan kabel UTP atau STP. Ya. Tapi kalau dia 802.3Z, ini berarti kabel yang digunakannya adalah kabel fiber optik. Ya. Jadi di sini dia punya ether yang bisa digunakan untuk FO, ya, support FO dengan kecepatan 1 GB per second. Nah, kemudian ini ada switch yang managed. Ya. Apa sih switch managed itu? Switch managed itu adalah sebuah switch ya yang dapat diatur penggunaannya. Apa aja sih yang bisa diatur? Kita bisa atur VLAN-nya, kita bisa atur LACP-nya atau bonding-nya, kita bisa atur access list-nya, kita bisa atur ranking-nya, banyak yang bisa kita atur, ya. Nah, di sini ya, sebuah switch dengan merek Cisco ya, dengan seri SG250-26.
Nah, ini termasuk ke dalam switch manageable, artinya bisa diatur. Misal, port 1 sampai port 5 ini digunakan untuk VLAN 1. Ya. Kemudian port 6 sampai port 10 VLAN 2 atau VLAN 10. Kemudian yang 11 sampai 16 ini VLAN 20. Itu terserah, kita bisa atur seperti itu. Nah, di sini ya terdapat keterangan bahwa ia portnya terdiri dari 26 port ya, dengan 24 portnya adalah gigabit Ethernet ya, artinya dia sudah 1000 Mbps. Kemudian 2 port itu terdiri dari FO ya, 2 port itu RJ45 atau SFP. Nah, di sini ya karena ini merupakan switch manage ya, kita bisa mengatur dia ya sesuai dengan keinginan kita ya. Kita ingin misalnya di dalam jaringan ini user 1 dengan user 2 walaupun dia dalam satu network tapi dia tidak boleh berkomunikasi. Ini kita bisa atur dengan menggunakan switch manage ini. Antara switch manage dengan switch unmanaged ini terdapat perbedaan. Ya. Perbedaan yang pertama, switch unmanaged ini bekerja pada layer 2. Sedangkan switch manage ini bekerja pada layer 3. Ya. Akan tetapi switch manage ataupun switch unmanaged ini sama-sama mempunyai suatu kesamaan, yaitu ketika mereka berkomunikasi, mereka ya artinya ketika si switch unmanaged atau switch managed ini berkomunikasi dengan end user ya, dengan PC kita atau dengan laptop kita, maka ia akan mencatat MAC-nya ya, MAC dari Ether-nya yang mengirimkan data atau menerima data. Nah, nantinya ya, dia tidak membroadcast seperti hub, tapi dia akan menuju langsung ke alamat yang dituju. Ya, misal MAC address AA BB CC DD EE FF ingin mengirimkan data ke FF .dd, .ee, .cc, .bb, .aa. Nah, ini dia tidak akan membroadcast ke port yang tersedia, tapi dia akan langsung, oh ini akan dikirimkan langsung ke sini. Nah, dari situ ya, switch ini tidak artinya dia switch sudah mempunyai kepintaran sehingga tidak lagi terjadi yang namanya bottleneck di dalam jaringan tersebut. Perangkat yang ketiga yaitu access point. Ya, di sini ada sebuah access point. Ya, di sini mereknya adalah Ubiquiti Unify AC HD UAP AC HD. Ya, di sini kalau kita lihat spesifikasinya bahwa si access point ini bisa bekerja di frekuensi 2,4 dan 5 GHz ya. Artinya 802.11a, 11b, 11g, 11n, 11ac itu didukung oleh si Unify ini. Nah, kemudian di sini juga si Unify ini mendukung yang namanya enkripsi ya. Artinya security yang didukungnya itu terdiri dari WEP, WPA PSK, WPA Enterprise, ya, WPA 2, ya di sini didukung semuanya. Ya. Apa sih bedanya? Ya. Nah, beda antara WEP dengan WPA ataupun WPA 2 PSK itu yang pertama itu dari banyaknya karakter yang digunakan untuk digunakan sebagai password. WEP ya, WEP atau Word Equivalent Privacy ini mempunyai dua jenis pengamanan. Pengamanan yang pertama dia menggunakan 64 bit.
Ya. Yang kedua, dia menggunakan 128 bit. 64 bit pada WEP ini terdiri dari 10 digit bilangan heksa. Artinya, ketika kita menggunakan WEP ya 64 bit sebagai security-nya, kita bisa memasukkan password yang terdiri dari angka 0 sampai 9 ataupun huruf A sampai huruf F. Sebanyak 10 digit atau 10 karakter. Pak, saya ingin menggunakan huruf I karena nama saya misalnya Indra. Boleh nggak? Tidak bisa. Di WEP ini hanya kita bisa menggunakan bilangan heksa. Artinya huruf maksimal adalah huruf F. Ya. Kalau kita menggunakan huruf J, K, L, M, N, dan seterusnya, ini tidak akan mau. Ya. Karena bilangan heksa hanya sampai huruf F. Kalau misalnya yang 128 ini bedanya apa Pak dengan 64 bit? Bedanya adalah banyaknya karakter yang digunakan. 64 bit itu hanya terdiri dari 10 karakter. Untuk 128 bit itu terdiri dari 26 karakter. Pak, misalnya saya menggunakan 64 bit, tapi saya masukkan karakternya hanya 9. Bisa nggak? Tidak bisa. WEP ini harus terdiri dari 10 atau 26. Kita harus milih. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Dan bilangan yang digunakan adalah bilangan heksa. Kemudian untuk WPA PSK, ya, WPA itu adalah singkatan dari Wi-Fi Protect Access. PSK-nya adalah Pre-Share Key. Ya. Perbedaan antara WPA dengan WEP itu adalah karakternya. Kalau tadi WEP hanya 10 sampai atau 26 bilangannya adalah heksa, kalau WPA PSK ini bilangannya 8 sampai 63 dan karakter yang digunakannya adalah ASCII. Ya, artinya kita boleh menggunakan 8, 9, 10, 11, dan seterusnya sampai 63 karakter jika kita menggunakan security WPA PSK. Pak, saya ingin menggunakan 10. Misalnya Indra keren sekali. Boleh nggak? Oh, silakan. Ya. Karena di sini karakternya adalah bilangan ASCII, bukannya heksa. Ya. Kalau heksa itu hanya di WEP. Kalau WPA ini ASCII. Artinya ASCII itu huruf A sampai Z, kemudian 0 sampai 9, itu bisa kita gunakan semuanya. Nah, di sini di WPA itu terdapat yang namanya TKIP ataupun AES. TKIP itu Temporal Key Integrated Protocol. Kemudian AES adalah Advanced Encryption Standard. Pada WPA, ya, itu lebih didesain untuk TKIP. Ya. Jadi, dia masih mengadopsi teknologi-teknologi dari WEP. Ya. Nah, karena dia masih menggunakan teknologi TKIP, di mana teknologi tersebut berasal dari WEP, maka ya, dia mempunyai kelemahan sama dengan WEP. Oleh karena itu, diperbaikilah WPA2 ini, WPA ini dengan WPA2 PSK. Di mana untuk WPA2 PSK ini lebih cenderung mengedepankan teknologi AES-nya, ya. Sehingga jauh lebih aman, ya. Teknologinya tidak lagi menggunakan teknologi enkripsi seperti di WEP, tapi dia sudah menggunakan AES-nya, ya. Sehingga memungkinkan, ya, teknologi ini jauh lebih aman. Nah,
Kenapa sih Pak dia menggunakan teknologi WEP yang WPA itu? Nah, dia menggunakan teknologi TKIP itu, si WPA TKIP itu untuk mengcover perangkat-perangkat yang terdahulu, ya. Artinya perangkat-perangkat lawas ini masih bisa menggunakannya, ya. Kalau dia menggunakan yang AES, ya, seperti WPA2, ini perangkat-perangkat yang terdahulu ini sudah tidak lagi didukung, ya. Artinya ketika kita menggunakan WPA2 PSK ya, sebagai security di access point kita, maka kita juga harus mengimbanginya dengan penggunaan device-device yang terbaru. Cara kerja access point gimana sih Pak? Cara kerja access point ini mirip seperti switch. Ya. Perbedaannya, switch menggunakan kabel sebagai media transmisinya, akan tetapi untuk access point ini menggunakan udara sebagai media transmisinya. Ya. Karena dia menggunakan udara, maka di sini akan lebih rapih, ya. Tidak berantakan seperti menggunakan kabel, ya. Akan tetapi perlu diperhatikan ketika kita menggunakan access point sebagai perangkatnya, tentu saja nanti terdapat noise. Noise-nya dari mana Pak? Misalnya intervensi antara access point yang pertama dengan access point yang kedua, jaraknya berdekatan. Nah, ini harus kita atur, ya. Karena kalau tidak diatur, nanti channelnya ini akan tabrakan. Kan ketika dia tabrakan, ini akan memperlambat kinerja daripada si access point tersebut. Nah, perangkat berikutnya yang dibutuhkan untuk membangun sebuah jaringan itu adalah router. Apa sih router itu? Router itu merupakan sebuah perangkat, ya, yang berguna untuk menghubungkan jaringan yang berbeda network. Router bekerja pada layer 3. Ya. Di sini ada sebuah contoh, ya. Sebuah router dengan merek Cisco, router enterprise dengan serinya adalah 1921/K9. Di sini dia mempunyai dua buah RJ45 onboard untuk LAN atau WAN. Dengan speednya adalah bisa 10, 100, ataupun 1000 Mbps tergantung dari end device yang dihubungkan. Nah, ini contoh penggunaan dari router. Misal di sini ada sebuah jaringan, di mana jaringan yang pertama itu IP-nya 192.168.1.0/24. Kemudian jaringan yang kedua 192.168.2.0/24. Yang ketiga 192.168.10.0/27. Nah, di sini ada 3 buah network yang berbeda. Kalau kita flashback ke pertemuan sebelumnya tentang IP address, untuk syarat terhubungnya jaringan komputer itu, ya, yang pertama, networknya harus sama, hostnya harus berbeda. Nah, di sini ini ada 3 buah network yang berbeda. Maka, ya, kalau secara nalar ini tidak akan bisa terhubung. Kenapa? Karena networknya sudah berbeda. Ya, yang satu rumahnya di Depok, yang satu rumahnya di Warung Jati. Nah, ini kan tidak terhubung gitu. Nah, bagaimana untuk bisa menghubungkannya antara yang di Depok dengan di Warung Jati? Kita bisa menggunakan perangkat yang bernama router. Nah, si router ini nanti akan melakukan sebuah routing. Routingnya itu bisa routing statis ataupun routing dinamis. Ketika kita melakukan
atau mengkonfigurasi routing di sebuah router, maka nanti antara network yang berbeda ini bisa saling berkomunikasi. Ya. Nah, itu fungsi dari router. Pak, bisa nggak kalau misalnya routing itu kita lakukan di switch? Switch ataupun hub itu tidak mempunyai fungsi untuk melakukan routing. Routing hanya bisa dilakukan oleh sebuah perangkat yang bernama router. Pak, kalau saya menggunakan switch yang level yang bekerja di layer 3, bisa nggak? Tetap tidak bisa, karena tidak ada menu untuk routing di switch. Nah, berikutnya adalah hierarki dari switch. Bentuk ini merupakan sebuah hierarki ya, yang bisa kita terapkan apabila kita bekerja pada perusahaan-perusahaan yang besar. Ya. Kalau hanya untuk home ya, atau small office, home office atau SOHO, ini kita tidak perlu menerapkan ini. Ya. Kita ingin menerapkan ini apabila kita bekerja pada sebuah perusahaan besar. Kenapa? Karena ini membutuhkan investasi yang cukup besar. Ya. Nah, untuk hierarki dari switch ini terdiri dari 3 buah. Ya. Yang pertama adalah core layer atau core switch, kemudian distribution switch, yang terakhir adalah access switch. Untuk core switch ya, ini merupakan backbone yang bertanggung jawab untuk mengirimkan atau menerima data secara cepat dan tepat pada jaringan komputer di mana ya, untuk core switch ini harus mempunyai beberapa fitur. Ya. Fitur yang pertama ya, si switch ini harus bekerja pada layer 3. Kalau saya bilang dia harus bekerja pada layer 3, maka bisa dipastikan bahwa core switch ini merupakan switch manageable atau switch yang dapat diatur. Kemudian berikutnya adalah switch ini harus mampu melakukan transfer data secara cepat. Ya. Karena fungsinya tadi, dia harus bisa mengirimkan atau menerima data secara cepat. Bagaimana untuk menciptakan atau bagaimana cara agar si switch ini bisa mengirimkan atau menerima data secara cepat? Di dalam switch itu, ya, di dalam switch core ini tidak boleh ada yang namanya penyaringan atau filter paket data. Kenapa? Karena filter atau penyaringan paket data ini akan memperlambat kerja dari switch. Ya, jadi dijelaskan bahwa di core switch ini, ya, core switch ini tidak boleh ada yang namanya penyaringan atau filter. Loss. Ya. Dia bekerja pada layer 3 atau manageable, tapi dia tidak boleh melakukan filter atau penyaringan. Lalu digunakan untuk apa nih Pak manageable-nya? Nanti. Syarat berikutnya, karena dia harus mengirimkan atau menerima data secara cepat, maka si core switch ini harus mempunyai kecepatan minimal 1 gig atau 1000 Mbps. Boleh nggak Pak kalau mau 10 GB ya ataupun 100 GB, silakan. Yang penting minimalnya adalah 1 GB. Ya. Syarat berikutnya, switch ini harus mampu melakukan yang namanya redundant. Untuk apa sih Pak dilakukannya redundant? Yang namanya core switch ini tidak boleh mati. Kalau misal di dalam jaringan hanya terdapat satu buah core switch, ketika satu ini mati, maka seluruh jaringan yang ada di bawahnya tidak akan bisa berfungsi. Oleh karena itu,
perlu dilakukan yang namanya redundant core switch. Untuk apa? Ketika ada salah satu yang mati, yang satunya bisa membackup pekerjaannya. Dan ingat, ketika dia melakukan redundant, dia harus mampu melaksanakannya dengan zero downtime. Artinya, proses switchingnya ini tidak perlu menunggu sampai mati. Zero downtime. Syarat berikutnya adalah aggregation atau LACP. Apa sih LACP itu, Pak? LACP itu merupakan penggabungan. Ya, misal, saya mempunyai sebuah switch. Switch yang saya miliki ini terdiri dari 8 port. Karena tadi saya bilang di awal dia bekerja menggunakan layer 3, maka saya bisa memanage-nya nih. Misal, saya mau memanage 4 port ini, ya, masing-masing port bernilai 1 GB misalnya. Saya bisa menggabungkannya, ya, sehingga dia bisa menjadi 4 GB. Ya, link aggregation ini banyak modelnya. Ya, ada yang dijumlahkan, ya, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 jadi 4. Berarti dengan melakukan LACP penjumlahan, saya bisa mendapatkan kecepatan maksimal dari transfer datanya sebesar 4 GB per second. Ataupun kita juga bisa melakukan yang seperti tadi, ya, redundant. Jadi dua buah misalnya, 1 dan 2 kita agregat, kemudian 3 dan 4 kita agregat, kemudian kita redundant. Ya, 1, 2, 3, 4 ini kita redundant. Itu bisa seperti itu. Makanya saya katakan dia perlu di layer 3. Oke. Contoh dari core switch, ya, itu ada Cisco 4000, Cisco 5000, 6000, 7000, 7500, 12000 dan lain sebagainya. Kemudian menurun ke bawah, ya, ada yang namanya distribution switch. Apa sih distribution switch? Distribution switch merupakan penghubung antara core switch dengan access switch. Si distribution switch ini bertanggung jawab untuk melakukan filtering dan menentukan rute terbaik dalam pertukaran data yang ada di dalam jaringan. Gimana cara melakukan filteringnya? Berarti si distribution switch ini juga harus bekerja pada layer 3. Yang artinya, ya, si distribution switch ini merupakan switch manageable. Apa sih yang harus diatur, ya? Yang harus diatur ketika saya ingin melakukan filtering. Kenapa saya harus melakukan filtering? Ya. Gimana cara filteringnya? Ya. Kalau misalnya, ya, si distribution switch ini, ya, kita tidak lakukan filtering, ya, misalnya saja saya menggunakan IP address misal kelas A. IP address kelas A bisa saya pakai 10.10.10.0/8. Bisa dibayangkan berapa jumlah klien yang bisa didapatkan dari kelas A tersebut? Jutaan. Banyaknya klien yang ada di dalam jaringan ketika kita menggunakan kelas A ini akan memperbesar yang namanya broadcast IP. Ketika broadcast IP-nya besar, maka kecepatan transfer data di dalam jaringan tersebut akan semakin besar. Kenapa?
Misal, saya ingin mengirimkan paket dari IP kelas A 10.10.10.1 misal ke 10.255.255.255.1 misal. Maka dia akan bertanya, kamu 10.255.2551 bukan? Bukan. Kamu bukan. Banyak yang harus ditanyakan. Ya, broadcast-nya semakin besar, semakin banyak yang ditanya, itu akan semakin lama prosesnya. Maka perlu dilakukan filter. Bagaimana cara melakukan filternya, Pak? Kita bentuk yang namanya VLAN. Gimana, Pak, cara bikin VLAN-nya? Misal, kita tentukan di dalam jaringan tersebut ada berapa nih kliennya. Oh, kliennya hanya ada 10. Nah, kita tentukan nih. Misalnya untuk 10 kita pakai slash berapa nih? Slash 26 kah? Slash 27 kah? Ya, slash 25 kah? Itu terserah kita. Kita yang menentukan. Dengan catatan, ya, kita tidak boleh terlalu besar ya broadcast IP-nya. Jadi kita batasi ya, banyaknya user yang ada di dalam jaringan tersebut, kita batasi IP-nya. Sehingga broadcast IP-nya tidak terlalu besar. Dengan demikian, ya, maka tidak akan banyak lagi yang ditanyakan. Pak, misalnya saya punya divisi-divisi, divisi A, divisi B, divisi D, divisi E. Gimana cara ngaturnya? Ya kita bentuk VLAN masing-masing. Yang namanya VLAN itu pengelompokan. Oh, ini VLAN 10 ini untuk divisi A, VLAN 20 untuk divisi B, VLAN 30 untuk D, VLAN 40 untuk E. Nah, dengan demikian ya, maka akan terjadi pengelompokan ya. Dengan memperkecil ya, jaringan atau memperkecil broadcast-nya, maka akan sangat terasa ya. Jaringan itu akan semakin cepat. Ya. Itu contoh filtering di distribution. Kemudian contoh filtering pada distribution suite berikutnya adalah kita harus bisa melakukan collision domain. Ya. Karena di sini kita sudah menggunakan switch ya, maka collision domain ini sudah jarang terjadi. Ya. Collision domain ini biasanya terjadi ketika kita menggunakan hub. Ya. Yang namanya collision domain itu adalah tabrakan. Ya. Seperti tadi, hub itu kan membroadcast. Ya. Ketika saya ingin mengirimkan paket ke IP1 ya, dari IP10, maka dia akan membroadcast. Ya. Maka terjadi yang namanya collision. Nah, karena di sini sudah distribution switch, ya, ini kita bisa atur dia supaya dia tidak lagi terjadi collision. Contohnya untuk switch distribution adalah Cisco Catalyst 6500. Kemudian menurun pada switch terakhir, ya, hierarki terakhir yaitu access layer atau access switch. Access switch ini merupakan switch yang terhubung langsung ke end user. Nah, di sini ya, di access switch ini kita tidak perlu menggunakan switch layer 3. Kenapa? Switch layer 3 itu mahal. Nah, kita bisa menggunakan switch layer 2. Ya. Kenapa? Karena akses layer ini hanya untuk menghubungkan antara switch dengan end usernya saja. Jadi langsung saja ya. Kita gunakan yang layer 2 karena jauh lebih murah harganya. Oke, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa untuk melakukan absensi pada elearning.bsi.ac.id. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.